Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revana Musbilasari, NIM 26551214554 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan prosesor Intel dari generasi 1 sampai generasi ke-11. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu prosesor. Prosesor adalah komponen utama pada komputer dan smartphone yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Prosesor memegang peranan paling penting dalam sistem komputer karena prosesor melakukan manajemen arus data untuk menghindari terjadinya stek data dalam operasi komputer. Manajemen data yang dilakukan oleh prosesor menggunakan rumus perhitungan yang sangat kompleks dan akurat. Pengelolaan data yang dilakukan oleh prosesor dibantu media penyimpanan sementara yaitu RAM, karena proses yang dilakukan prosesor sangat cepat. Ada banyak jenis-jenis prosesor. Di sini saya akan menjelaskan prosesor Intel. Prosesor Intel Core pertama kali digagas oleh Gordon Moore, Robert Noyce, dan Andy Grove pada tahun 1968 untuk menjalankan bisnis Integrated Electronics atau dikenal sebagai Intel atau Intel Core. Prosesor milik Intel dimulai dengan produksi RAM statis yang kemudian dikembangkan menjadi mikroprosesor. Mikroprosesor awal terdiri atas 275 transistor. Intel telah berkembang pesat dengan memproduksi banyak varian dan jenis prosesor yang canggih. Hingga saat ini Intel mencapai pada generasi ke-11. Pada generasi pertama Intel ada Nehalem. Nehalem dirilis produksi pada tahun 2010. Nehalem memiliki kecepatan 1,06 GHz sampai 3,3 GHz. Nehalem masih menggunakan teknologi fabrikasi 45 nanometer. Prosesor generasi pertama ini memiliki CHEDS L1 64 KB, CHEDS L2 256 KB per core, dan CHEDS L3 4 MB hingga 12 MB yang digunakan bersama dengan semua core prosesor. Nehalem juga mendukung soket LGA 1156 dan 2 channel DDR3 RAM. Nehalem mengenalkan kembali teknologi hyper-threading yang sebelumnya telah ditinggalkan. Keunggulan dari Nehalem memiliki daya lebih hemat 50%, performa single thread 10-25% atau performa multi-thread 20-100%, lebih baik pada level daya yang sama. Peningkatan kinerja per core sebesar 15-20%. Beberapa seri prosesor Intel dari generasi Nehalem. Yang pertama, Intel Celeron prosesor i1200, Intel Pentium prosesor E2200. Yang ketiga, Intel Atom prosesor N270. Yang keempat, Intel Core 2-Core prosesor i9550X. Yang kedua yaitu Sunny Bridge. Generasi kedua Sunny Bridge diperkenalkan pada tahun 2011. Generasi kedua diberi nama Sunny Bridge. Sunny Bridge menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer untuk menggantikan arsitektur Nehalem. Sunny Bridge memiliki kecepatan 3,3 GHz
sampai 3,4 GHz. Teknologi tersebut dibuat lebih praktis dan efisien dibanding generasi sebelumnya. Generasi kedua ini menggunakan chip L162 KB dan 256 KB per core. Yang sama untuk chip L2, akan tetapi ada perbedaan pada chip L3 1 MB hingga 8 MB. Sedangkan untuk prosesor ekstrim dari 10 MB sampai 15 MB. Sandy Bridge menggunakan soket 1155 LGA dan 2 channel DDR3 1066 RAM. Generasi ini dilengkapi dengan fitur VGA, GPU atau pengolah grafis di dalamnya. Beberapa prosesor Intel dari generasi Sandy Bridge. Yang pertama Intel Core Duo prosesor i8500. Yang kedua prosesor Core i3 2120. Prosesor Intel Core i5 2400S, dan yang terakhir prosesor Core i7 2600. Generasi ketiga Ivy Bridge. Pada generasi ketiga adalah Ivy Bridge yang dikeluarkan pada tahun 2012 menggunakan teknologi fabrikasi 22 nanometer, membuat Ivy Bridge menjadi lebih efisien dan jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Memiliki kecepatan di atas 3, GHz, didukung dengan port USB 3.0 dan PCIe 3.0. Rupanya prosesor ini memiliki kekurangan, yaitu lebih banyak mengeluarkan panas jika disandingkan dengan Sandy Bridge. Generasi ketiga ini memakai soket LGA 1155 yang sama dengan DDR3 1333 sampai DDR3 1600 RAM. Prosesor Intel Ivy Bridge memiliki multiplay 4K video playback sehingga pemutaran video atau film berdefinisi tinggi akan semakin baik. Prosesor Intel generasi ketiga ini juga didukung oleh grafis Intel HD Graphics 2500 sampai 4000 with DirectX 11, OpenGL 3.1 dan OpenGL 1.1 support. Selanjutnya yaitu generasi keempat Haswell. Haswell merupakan prosesor Intel generasi keempat, diluncurkan pada tahun 2013 menggunakan teknologi fabrikasi sama seperti Ivy Bridge 22 nanometer, memiliki kecepatan lebih unggul dibanding Ivy Bridge. Kecepatan prosesor Intel yang mencapai di atas 3,4 GHz memiliki banyak fitur seperti didukung dengan soket baru LGA 1150, DGA 1364, dan LGA 2011-33. Desain chips baru, teknologi DDR4, dan lain-lain. Keunggulan utama dari generasi Haswell yaitu kemampuannya dalam penggunaan pada perangkat ultra portable. Hal ini disebabkan karena prosesor memakan daya yang rendah. Beberapa seri prosesor Intel dari generasi Haswell. Yang kelima ada generasi Broadwell. Broadwell menjadi generasi kelima prosesor Intel pada tahun 2015.
menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 37% lebih kecil dan membuatnya lebih hemat daya dari pendahulunya. Generasi Broadwell memakai soket LGA 1150 dan LGA 2011 P3 2 channel DDR3L 1333 sampai 1600 RAM. Intel memaparkan bahwa kehadiran Broadwell CPU mendorong daya pakai baterai perangkat mampu ditingkatkan selama 1,5 jam. Untuk menampilkan desain Broadwell lebih kecil terutama untuk komputer atau laptop. Tetapi performanya lebih tinggi 20% dari generasi sebelumnya. Di sini ada beberapa seri prosesor Intel dari generasi Broadwell. Berikutnya ada generasi ke-6 yaitu Skylake. Pada Agustus 2015, Intel mengeluarkan generasi terbarunya yaitu Skylake. Generasi ke-6 ini menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Meski sama dengan generasi sebelumnya, kecepatan prosesor ini mampu mencapai 50% lebih tinggi dan lebih hemat daya. Didukung oleh DDR3L, SDRAM, dan DDR4 SORAM. Menggunakan teknologi speed shift, Skylake mampu menekan pemborosan daya baterai. Generasi ke-6 tersebut juga mendukung penggunanya untuk menonton streaming video hingga kualitas 4K UHD. Di sini ada beberapa seri prosesor Intel dari generasi Skylake. Selanjutnya, pada generasi ke-7 yaitu Kaby Lake. Generasi ke-7 Intel bernama Kaby Lake dikeluarkan pada tahun 2016. Kaby Lake ini masih sama menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Pada dasarnya, Kaby Lake adalah penyegaran arsitektur dari Skylake sehingga sedikit lebih efisien. Kecepatan pada prosesor generasi Kaby Lake ini mencapai 12% yang sama, yang mana ini lebih bagus jika dibandingkan dengan generasi Skylake. Kaby Lake menyematkan soket LGA 1151 dan mendukung dual channel untuk tempat RAM DDR3L 1600 dan DDR4 2400. Keunikan dari generasi ke-7 ini dilengkapi dengan arsitektur grafis baru untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4K lebih cepat. Beberapa seri prosesor Intel dari generasi Kaby Lake. Generasi ke-8 Kaby Lake Refresh. Generasi ke-8 adalah Kaby Lake Refresh yang dikeluarkan pada tahun 2017. Generasi ke-8 ini memiliki kesamaan dengan generasi sebelumnya. Namun performanya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer, beberapa chipset generasi ini memiliki dukungan untuk RAM DDR4 2666, tetapi kurang didukung RAM DDR3. Intel mengeklaim bahwa peningkatan performa generasi Kaby Lake Refresh yaitu 40% dan 2,3 kali lebih cepat. Ini disebabkan Intel menambahkan jumlah core. Di sini ada seri prosesor Intel dari generasi Kaby Lake Refresh. Generasi ke-9
yaitu Coffee Lake. Generasi ke-9 bernama Coffee Lake dikeluarkan pada tahun 2017 menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer dan juga sudah ada yang memakai 10 nanometer. Teknologi fabrikasi yang 10 nanometer ini prosesornya sangat canggih dan sangat efisien. Beberapa model prosesor Coffee Lake juga dibekali jumlah core lebih banyak dan kecepatan tinggi hingga lebih dari 5,0 GHz. Generasi ini mampu menembus batas hingga 4 core per CPU. Generasi ini menggunakan soket LGA 1151 dengan Vout yang diganti untuk menopang lebih dari 4 core bersama dengan cache L3 hingga 16 MB. Di sini ada seri prosesor Intel dari generasi Coffee Lake. Generasi ke-10, Cannon Lake atau Ice Lake. Cannon Lake menjadi generasi ke-10 Intel, dirilis pada tahun 2017, namun baru diproduksi pada tahun 2018. Mempunyai teknologi fabrikasi 10 nanometer yang semuanya baru, menawarkan performa yang super cepat. Disebut juga sebagai Ice Lake, generasi ini menggunakan soket VGA 1526, mendukung DDR4 3200 dan LPDDR4X 3733. Tidak hanya itu, generasi ini dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4K, teknologi Thunderbolt 3, dan sistem cerdas lainnya. Varian tertinggi Ice Lake mengusung 4 core atau quad core dengan 8 thread berkat teknologi hyper-threading. Di sini ada beberapa seri prosesor Intel dari generasi Cannon atau Ice Lake. Generasi 11 Tiger Lake. Intel Core generasi ke-11 dengan kode name Intel Tiger Lake ini menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Intel Core generasi ke-10 untuk perangkat serupa, tepatnya yang memiliki kode name Intel Ice Lake. Peningkatan yang ditawarkan Intel Tiger Lake terhadap Intel Ice Lake antara lain berkat teknologi node 10 nanometer, tingkat lanjut, serta penggunaan arsitektur baru pada CPU dan GPU. Menggunakan CPU dan GPU fabrikasi 1 nanometer lebih, prosesor ini ditargetkan memiliki performa yang lebih kuat dan baterai hemat. Teknologi node 10 nanometer tingkat lanjut memungkinkan frekuensi kerja alias clock lebih tinggi. Menurut kabar yang beredar, Tiger Lake akan dirilis pada tahun 2021. Ada beberapa seri prosesor Intel dari generasi Tiger Lake. Baik, sekian penjelasan perkembangan generasi Intel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.